Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan analisis kita tentang buruh angkut di pelabuhan. Sebelumnya, nama saya Uriza Jani Nugraha, NIM 2408164. Nama saya Gafirina Zahra, NIM 2400735. Nama saya Zalfa Intan, NIM 2405163. Nama saya Kalamanda dengan NIM 2402794. Kenalkan, nama saya Rizka Oktavianti dengan NIM 2401560. Pernahkah kalian berpikir siapa yang membuat ribuan ton barang berpindah dari kapal ke daratan setiap harinya? Bukan mesin, bukan juga pejabat pelabuhan, melainkan buruh angkut. Secara akademis, buruh angkut memiliki peran strategis dalam logistik nasional. Pelabuhan adalah simpul ekonomi, tempat keluar dan masuknya barang yang menentukan laju perdagangan dan kestabilitasan harga. Menurut Jurnal Unstad 2023 dan Journal of International Maritime Economics menegaskan bahwa efisiensi tenaga kerja pelabuhan adalah kunci daya saing ekonomis nasional. Di Indonesia, buruh angkut bekerja di bawah sistem TKBM, menopang berbagai aktivitas yang ada di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, hingga Belawan. Lalu, bagaimana sih realita lapangan yang terjadi dan konflik yang terjadi di pelabuhan? Pertama, upah yang tidak menentu. Mereka biasanya dibayar dengan sistem borongan per kapal. Jadi, kalau kapal sedikit, bayaran mereka pun menurun. Yang kedua, ada status kerja yang tidak pasti. Mereka, buruh angkut ini, diklasifikasikan sebagai outsourcing yang di bawah naungan koperasi TKBM. Yang ketiga, ada keselamatan kerja, resiko yang tinggi, mulai dari cuaca yang ekstrim, alat yang berat, dan menggunakan fisik yang berlebihan. Yang keempat, ada sistem kerja yang melelahkan dan juga tidak pasti. Shift malam, shift pagi, itu tergantung kapal datangnya. Jadi mereka sistem kerjanya yang tidak pasti. Penanganan dan upaya penyelesaian konflik. Perjuangan buruh angkut tidak berhenti di situ. Di banyak pelabuhan, mereka mulai mengambil tindak nyata untuk memperbaiki kondisi kerja. Pertama, melalui koperasi dan serikat buruh. Koperasi kini menjadi wadah perjuangan hak, bukan hanya sekedar penyalur tenaga kerja. Mereka menegosiasi upah, waktu kerja, dan jaminan sosial dengan pihak pelabuhan. Yang kedua, dialog sosial dan perundingan tripartit. Buruh, operator pelabuhan, dan pemerintah duduk bersama membahas regulasi kerja serta perlindungan hukum. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi ILO dan UNTAD tentang pentingnya sosial dialog. Yang ketiga, peningkatan pelatihan dan kompetensi. Politeknik Pelayaran dan Kemenhub membuka pelatihan bongkar muat dan K3 bagi TKBM agar lebih profesional dan siap menghadapi otomasi pelabuhan. Terakhir, itu ada edukasi publik dan pengakuan akademik. Kampus, peneliti, dan media mulai menyoroti peran buruh angkut sebagai subjek penting dalam penelitian ekonomi maritim agar kebijakan berbasis data bisa tercipta. Jadi jelas, buruh angkut bukan hanya sekedar pekerja kasar di pelabuhan. Mereka adalah motor kecil penggerak mesin besar ekonomi nasional. Secara akademis, topik ini penting untuk kita bahas karena di setiap kontainer yang kita terima, terdapat tenaga manusia yang memanggulnya dengan keringat dan keberanian. Membahas buruh angkut berarti membahas juga keadilan ekonomi, hubungan industrial, dan pembangunan maritim yang berkeadilan. Pelabuhan bisa modern, tapi tanpa kesejahteraan buruh angkut, roda ekonomi takkan pernah berputar sempurna. Mereka tidak banyak bicara, tetapi kerja keras mereka terdengar lewat deru kapal dan gemercik rantai baja. Saatnya memberi mereka panggung di pembangunan Indonesia.